Hai guys, ada isu bahwa FTX dan Alameda berada di ancaman kebangkrutan karena skema sistemnya itu mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh Celsius. Kita akan lihat apa saja pendapat-pendapat daripada on-chain analis dan juga tentunya CZ Binance mengenai keputusan mereka untuk menjual token FTT yang kemungkinan bisa membuat token FTT ini dump. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu Bitcoin di time frame weekly-nya. Hari ini adalah hari Senin, jadi kita lihat time frame weekly-nya. Time frame weekly-nya cukup baik, ya, hijau, close, dan posisi indikatornya itu juga masih dalam posisi yang baik sekali, masih mengarah ke atas, jadi masih dalam posisi bullish. Minggu ini dimulai dengan sedikit penurunan di sini ya. Dan kita lihat ke time frame daily-nya. Time frame daily-nya untuk hari Minggu tidak terlalu baik ya teman-teman. Gap-nya sudah close juga, CME gap-nya, jadi tidak ada masalah dengan CME gap. Kenaikan di hari Sabtu ditutup dengan kenaikan penurunan di hari Minggu, dan hari ini dimulai dengan semacam penurunan. Oke, kita lihat kalau hari ini sudah mulai ada muncul red dot dan ada bearish divergence yang terbentuk. MACD masih mengarah ke atas dan RSI-nya itu menunjukkan adanya bearish divergence di sini. Jadi ini sifatnya sudah mulai lebih bearish ya teman-teman. Sudah mulai bearish. Dan seperti yang kita sebutkan kemarin, kalau Bitcoin itu telah menutup gap yang ada di sini, dia sudah mencapai targetnya, jadi dia tidak harus lagi ke daerah ini. Dan ini sekarang melihat selanjutnya adalah melihat daerah support selanjutnya untuk Bitcoin, di mana dia bisa ada likuiditas atau buying pressure yang cukup kuat sehingga bisa menahan harga Bitcoin itu naik ke atas dari sini. Oke. Dan koin FTT ya, ini setelah kemarin terdapat kabar yang kurang menggembirakan tersebut, hari Minggu itu sempat naik ke $25, habis itu langsung dibanting ke $21, dan hari ini berada di sekitar $22. Dia akan sangat bearish sekali kalau misalnya dia menembus harga $21 ke bawah ini ya. Dan harus hati-hati teman-teman, kalau misalnya memiliki token-token di FTX, maka lebih baik untuk menariknya, kirimkan ke wallet atau ke exchange lain, ya. Jangan gunakan FTX dulu, jangan menyimpan uang dulu di FTX karena kemungkinan sekarang dari data-data analisa ini bank sedang terjadi investor-investor menarik uangnya daripada FTX. Jadi ada potensi di mana teman-teman bisa, kalau misalnya telat nariknya, teman-teman tidak bisa menarik lagi uang dari sana karena mereka harus punya uangnya untuk berikan uangnya kepada teman, tokennya, untuk dikirimkan ke tujuan seperti exchange atau wallet ya. Jadi saya sendiri, saya sudah menariknya. Kita akan lihat dulu daripada apa yang dikatakan oleh CZ Binance. Sebagai bagian dari Binance yang mau exit dari FTX tahun lalu, Binance menerima sekitar 2,1 miliar dolar cash dari BUSD dan FTT. Nah, ini yang perlu di-highlight karena ada wahyu yang mereka terima atau pencerahan yang mereka terima. Kita memutuskan untuk melikuidasi semua FTT di buku kita. Kita akan berusaha untuk melakukannya tanpa dengan meminimasi impact pada market, dan karena kondisi market dan likuiditas yang sangat terbatas ini, kita akan lihat kalau ini akan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk selesai. Binance selalu mendukung kolaborasi antara pemain-pemain di industri yang sama ini. Mengenai spekulasi apakah ini adalah gerakan untuk melawan kompetitor, CZ lawan Sam, ya, sekarang sangat trending sekali. Binance lawan Alameda TX. Ini bukan untuk lawan kompetitor. Industri kita sekarang itu
lagi nascency, mungkin lagi susah, dan setiap kali ada project yang secara publik gagal, dia akan sangat menyakiti semua penggunanya dan semua platform yang ada. Kita biasanya hold token secara jangka panjang dan kita telah meng-hold token ini cukup lama. Kita akan tetap transparan dengan aksi kita. Ini adalah bagian daripada 23 juta FTT yang dipunyai oleh Binance itu dikirimkan kepada si Binance untuk dijual ya teman-teman. Ya, jadi dalam proses penjualan, otomatis koin FTT ini akan secara jangka panjang akan turun ke bawah untuk beberapa bulan ini. Setidaknya itu adalah dampaknya ya. Oke. Nah, ada info kalau Alameda Research ini itu bangkrut ya, insolvent. Ini merupakan pekerjaan dari, maksudnya ini analisanya ini dari orang yang sama yang pernah bilang kalau Celsius itu juga diancam berada di ancaman kebangkrutan ya. FTX kemungkinan juga bangkrut karena sebagian besar uang mereka itu di-lock di project-project yang mereka tidak bisa jual. Ya, ini adalah masalahnya. FTX bisa terjadi bank run di situ dan mungkin mereka jadinya harus jual beberapa tokennya untuk memberikan token ETH atau stablecoin kepada para penggunanya yang mau menarik daripada token daripada exchange FTX-nya ini. Ya, apalagi situasi sekarang di bear market, likuiditas juga sangat rendah. Bagian besar uang mereka itu di project, jadi ya terpaksa mungkin mereka harus bangkrut. Kalau kita lihat, didukung oleh analisa on-chain pada CEO CryptoQuant ini, jumlah stablecoin di FTX sampai titik terendahnya, langsung tiba-tiba ke bawah, tinggal sisa 51 juta dolar, minus 93% dalam jangka waktu hanya 2 minggu. Orang-orang yang menarik Ethereum juga capai titik all time high-nya di sini, banyak orang yang tarik uang, teman-teman juga harus tarik uang dari sana. Dan token FTT ini di semua exchange itu mencapai titik tertingginya. Ini berarti token FTT ini kemungkinan akan dijual ya. 60% supply circulating-nya itu di exchange. Ya. Oke. Nah, apa langkah yang dilakukan oleh Alameda Research dan SBF atau mereka menarik uang dari berbagai tempat ke FTX Exchange. Tujuannya apa? Tujuannya menyediakan uang agar orang-orang yang menarik itu bisa menarik uang. Hot wallet address, aset di hot wallet address FTX turun dari 2,4 miliar ke 8 miliar dalam 24 jam. Sekarang tidak ada ETH, sekarang tidak ada stablecoin di hot wallet FTX. Ini sangat berbahaya sekali untuk FTX, FTT, dan juga untuk Alameda. Dan baru-baru ini whale kecil ini termasuk besar juga ya, besar bagi kita, menarik 491.000 token FTT ke Binance, ini sebesar 11 miliar dolar, dan kemungkinan besar dia akan menjual FTT loss ya, dalam posisi loss. Retail investor juga akan menjual FTT-nya, jadi FTT akan turun. Nah, bagaimana dengan Bitcoin? Nah, kalau Bitcoin, ini ceritanya, kalau misalnya Alameda, FTX, atau Sam Bankman-Fried itu memiliki Bitcoin dalam bentuk Bitcoin-nya atau wrap Bitcoin, maka mereka harus menjualnya
Ya, kalau mereka punya ya, saya belum tahu, belum ada info mengenai itu, apakah mereka punya atau tidak. Kalau mereka punya, maka mereka harus menjualnya dan ini bisa membuat harga Bitcoin itu turun drastis ke bawah, ciptakan banyak sekali penurunan di altcoin juga dan bisa crash ke mungkin ke belasan ribu untuk Bitcoin. Tetapi untuk situasi sekarang, ini berbahayanya kepada token FTT dan EX dan venture capitalist Alameda Research saja masih ke situ dan untuk retail investor-investor yang berinvestasi di sana. Jadi itu adalah resiko-resikonya sekarang. Kalau kebetulan Alameda punya token yang mereka terpaksa harus jual, misalnya token di ekosistem Solana, itu mungkin juga akan mengalami penurunan harga. Ya, kita akan lihat untuk situasi Bitcoin sekarang secara singkat saja. Funding rate untuk harga Bitcoin ini, untuk Bitcoin maksudnya, sampai titik tertingginya dalam 6 bulan terakhir, kemungkinan besar bisa terjadi yang namanya likuidasi ke bawah ya karena posisi sekarang lagi naik sudah terjadi short squeeze sebentar dan ke bawah. Oke. Jadi kesimpulannya adalah kan harus tarik dari FTX change ya, jangan gunakan itu. Kalau misalnya teman-teman punya FTT, jual saja langsung, berbahaya secara jangka panjang, turun dengan drastis dan kira-kira itu. Dan tetap waspada karena kondisi sekarang tidak terlalu baik ya. Oke. Nah itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga informasi yang bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.